Eh, Sebelum saya memulai paparan pada pagi hari ini, saya ingin men-sharingkan terlebih dahulu eh, pengalaman saya bekerja. Saat ini saya bekerja di DLBS, di PT Diksa Medika, di bagian riset, di bagian pengembangan, khususnya pengembangan obat-obat tradisional dan suplemen di Diksa Medika. Eh, Sebelum masuk ke paparan, saya akan share screen mengenai company profile dari Dexa Medica. Apakah sudah muncul ya? Ya, mohon maaf, tapi untuk suaranya apakah ada ya? Karena di sini suaranya belum terdengar. Oh, sorry, sorry. Saya, sorry.
Untuk videonya agak terjeda nggak ya Pak Agung ini? Bagaimana, Pak? Videonya tadi jeda gitu, berhenti. Oh, baik. Saya akan sharekan untuk materinya. Apakah sudah bisa terlihat dengan jelas rekan-rekan semuanya? Ya, sudah terlihat Pak Agung. Oh iya Oh, Pak, iya, terima untuk kasih. pretestnya apakah mau di-share dulu sebelum materi atau? Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan, kita juga akan melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi hari ini outline-nya seperti ini, kita akan ada pretest, kemudian pengantar, kemudian definisi QPD, kemudian isi dari paparan utama hari ini, yaitu pengembangan produk dengan QPD, kemudian kita ada diskusi, dan terakhir diakhiri dengan post-test. Eh, Bentar. Ini untuk pretestnya, ini teman-teman bisa scan atau bisa saya akan letakkan linknya di kolom chat ya. Silakan rekan-rekan untuk mengisi pretestnya terlebih dahulu. Nah, mungkin ada waktu sekitar 2 sampai 3 menit ya untuk melakukan pengisian pretest. Kurang lebih sampai pukul 9.25 ya.
masih ada yang belum mengisi pretest, ada yang belum selesai. Kita tunggu sebentar, baru sekitar 70 orang. Oke, sepertinya masih ada yang mengisi, tapi kita sambil mulai saja ya pemaparannya karena waktunya terus jalan. Nah, eh, teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang pengembangan produk berbasis pengetahuan ilmiah dan kajian risiko, di sini saya akan menyampaikan awal mula bagaimana sih suatu produk obat itu dikembangkan. Ini awalnya tentu saja dari ide yang berasal dari eh, analisa pasar atau strategi bisnis atau juga penelusuran paten. Penelusuran paten itu artinya apakah ide yang akan produk yang akan kita buat ini akan melanggar suatu paten atau tidak, atau bahkan kita akan menjual suatu produk yang baru pertama kali ada. Dari penelitian pasar, kemudian kumpulan dari strategi bisnis, dan kemudian screening paten, ini muncullah suatu ide untuk mengembangkan suatu produk. Misalnya kita akan membuat sirup, sediaan sirup atau sediaan tablet, maka akan diawali dengan proses yang disebut dengan product development. Nah, product development ini aktivitas yang dilakukan umumnya dilakukan di Departemen R&D. Meskipun tidak semua perusahaan farmasi itu memiliki divisi atau departemen khusus Research and Development, umumnya aktivitas product development ini tetap ada. Bisa jadi yang tidak secara khusus dilakukan oleh Departemen R&D, product development ini dilakukan bersamaan eh, dengan tim produksi biasanya. Kemudian setelah suatu produk itu selesai dikembangkan, kemudian suatu produk itu mulai dilakukan pendaftaran ke badan registrasi. Kalau di Indonesia berarti kita mendaftarkan ke Badan POM. Kalau ke luar negeri tergantung dari negara, masing-masing negara itu memiliki badan otoritas sendiri-sendiri. Ketika kita sudah mendaftarkan obat, maka kita akan mendapatkan nomor izin edar. Kemudian kita mulai produksi suatu obat. Nah, di tahap itu kita kemudian bisa melakukan aktivitas selanjutnya yaitu launching produk dan penjualan secara komersial. Nah, secara paralel dengan aktivitas produksinya, ini biasanya di sini ada aktivitas yang menyertai yaitu namanya validasi proses. Jadi sebelum suatu produk itu dijual, harus ada aktivitas yang namanya validasi proses produksi. Nah, hal inilah yang akan kita bahas lebih dalam sebagai dasar mengapa kita perlu melakukan eh, pengembangan produk berbasis pengetahuan ilmiah dan kajian risiko.
Nah, untuk rekan-rekan yang eh, belum memahami, yang dimaksud proses validasi ini adalah suatu proses yang terdokumentasi, artinya didokumentasikan dengan jelas, disiapkan oleh siapa, dikerjakan oleh siapa, dan disahkan oleh siapa, yang isinya membuktikan bahwa suatu proses, ini yang dimaksud adalah suatu proses produksi, akan menghasilkan produk obat yang sesuai dengan spesifikasi dan atribut-atribut mutu yang telah ditetapkan sebelumnya secara konsisten. Jadi kata kunci dari proses validasi ini adalah prosesnya didokumentasikan untuk membuktikan suatu proses menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan dengan hasil yang konsisten dan dengan proses yang konsisten. Sebagai gambaran, pada proses pembuatan suatu tablet atau kaplet misalnya, kita akan membuktikan suatu proses yang dimulai dari proses yang pertama ini proses penimbangan, kemudian masuk ke dalam tahap berikutnya itu tahap pencampuran dan granulasi, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengeringan, misalnya di sini menggunakan eh, ini alat pengeringan fluid bed dryer di sini. Kemudian setelah dilakukan pencampuran akhir, kemudian diproses menjadi suatu tablet dengan eh, mesin pencetak tablet. Nah, di sini diharapkan tablet yang dihasilkan ini memiliki kualitas yang konsisten, tidak berubah-ubah. Misalnya, tablet yang sebelumnya memiliki kadar 90 sampai 110%, diharapkan selama produksi rutin itu kadarnya akan selalu berada di dalam rentang tersebut misalnya. Seperti itu yang dimaksud dengan validasi proses. Kemudian pada tahun 2011, pada CPOP 2011, validasi proses yang tadi itu dilakukan masih dengan pendekatan tradisional. Artinya apa? Validasi proses tersebut dilakukan terhadap beberapa batch produksi dalam kondisi rutin untuk memastikan keterulangannya. Nah, dalam CPOP 2011 itu umumnya validasi proses dilakukan sebanyak tiga batch produksi. Jadi yang pada tahun 2011 itu jumlah batch minimal yang diperlukan untuk melakukan validasi proses adalah tiga. Sedangkan pada perkembangannya pada tahun 2018, yaitu di CPOP 2018, kemudian yang paling baru itu CPOP 2024, CPOP 2024, dan juga CPOTB 2021, dan juga di dalam ICH eh, Q8 tentang Guideline of Pharmaceutical Development mulai diperkenalkan adanya pendekatan baru tentang validasi proses. Di sini disebut validasi proses yang berkelanjutan sepanjang siklus hidup produk. Jadi, menurut CPOP 2018 dan 2024, itu tidak lagi dibatasi bahwa batch-nya harus tiga, atau kurang dari tiga, atau lebih dari tiga. Artinya, dimungkinkan dia jumlahnya bisa empat, bisa lima, bisa dua. Nah, tetapi aktivitas validasi prosesnya tidak hanya dilakukan pada saat pertama kali produk itu diproduksi, tetapi perlu dilakukan atau dilanjutkan sepanjang siklus hidup produk atau sepanjang produk life cycle. Nah, produk life cycle itu seperti apa? Eh, sorry ini sepertinya. Nah, proses validasi proses yang berkelanjutan yang dilakukan sepanjang siklus hidup produk itu seperti apa? Itu dalam CPOP ataupun dalam ICH dibagi menjadi kurang lebih menjadi tiga tahapan.
tahap pertama yang warna hijau ini adalah tahap selama pengembangan, disebut tahap satu, di mana oleh FDA itu disebut menggunakan istilah proses desain, proses desain. Sedangkan kalau menurut eh, European itu menggunakan istilah pharmaceutical development. Tapi ini adalah kita membicarakan tahap yang sama, yaitu tahap pertama dari validasi proses. Kemudian untuk tahap yang kedua, ini adalah yang berwarna kuning. Ini adalah tahapan sebelum dilakukan penjualan obat. Tahap 2 ini disebut sebagai proses performance qualification. Ini istilah yang dipakai FDA, sedangkan istilah yang dipakai di Eropa adalah proses validation. Nah, stage 2 inilah yang bisa dikatakan ini adalah setara dengan validasi proses tradisional yang sebelumnya yang dilakukan selama 3 batch. Sehingga di sini terlihat jelas bahwa eh, validasi proses tradisional itu hanya membicarakan tahap 2 saja, sedangkan product life cycle proses validation itu dilakukan sepanjang siklus hidup produk dari tahap satu, tahap 2 dan tahap 3. Tahap terakhir itu adalah tahap 3, yaitu dilakukan selama produk itu masih diproduksi dan masih dijual. Ini oleh FDA disebut continue process verification, atau kalau menurut eh, Eropa ini disebut sebagai ongoing process verification. Jadi disingkat menjadi CPV atau OPV, tapi yang dimaksud adalah sama-sama tahap 3 dari validasi proses. Kita akan berfokus pada tahap pertama, yaitu tahap selama pengembangan, yaitu yang disebut sebagai proses desain atau sebagai pharmaceutical development. Nah, pada tahap satu ini, aktivitas pengembangan produk yang sebelumnya belum diatur dalam CPOB, saat ini sudah mulai diperkenalkan pengembangan produk yang sudah bergeser konsepnya dari sebelumnya kita hanya menggunakan trial dan error menjadi pengembangan eh, dengan berdasarkan pengetahuan yang ilmiah dan kajian risiko. Nah, pergeseran konsep menjadi pengembangan berdasarkan pengetahuan ilmiah dan kajian risiko itulah yang disebut dengan pendekatan quality by design atau QBD. Oh ya, untuk rekan-rekan yang mungkin nanti bisa ketinggalan slide-nya, bisa eh, apa namanya, bisa mengakses materinya di link ini ya. Sebentar saya copy ke kolom chat. Jadi jika ada yang tertinggal slide-nya bisa tetap mengikuti. Kita lanjutkan ya. Nah, apa itu quality by design? Quality by design, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli yaitu Dr. Joseph Moran. Itu adalah salah satu pionir di bidang quality atau di bidang mutu pada tahun 1990-an. Jadi sebenarnya istilah ini sudah cukup lama diperkenalkan. Namun istilah QBD ini baru pertama kali dibawa ke dalam eh, dunia farmasi pada tahun 2009, yaitu oleh ICH. ICH itu adalah eh, singkatan dari International Conference on Harmonization, yaitu organisasi yang berisi eh,
regulator dan asosiasi industri farmasi dari Amerika, Eropa, Jepang, serta para pengamat dari WHO. Nah, pada saat QPD ini pertama kali diperkenalkan oleh ICS, itu kemudian dirangkum dan diterbitkan dalam suatu ketentuan yang disebut dengan ICH Q8 eh, tentang Pharmaceutical Development. Jadi istilah ini sudah mulai diperkenalkan pada tahun 2009. Jika teman-teman memerlukannya nanti bisa langsung di googling aja ICHQ8 Pharmaceutical Development maka akan muncul dokumennya kurang lebih seperti apa. Nah, di halaman ini saya ingin menunjukkan kualitas suatu produk farmasetikal itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Di sini ada beberapa clue, ada A, B, dan C. Nah, saya minta tolong dibantu kira-kira apa saja ya A, B, C, dan A, B, C ini. Mungkin teman-teman bisa apa namanya langsung jawab di kolom chat atau bisa langsung juga membuka kolom membuka mic-nya untuk menyampaikan apa saja ya ini. Apa hal-hal yang mempengaruhi kualitas produk jadi obat farmasetika? Kira-kira apa ini yang pertama, kedua, ketiga? Oh, masih kosong ya chatnya. Atau saya random nanti eh, panggil salah satu gitu. Izin menjawab Pak mungkin. Oh ya silahkan. Disebutkan dulu nama dan Baik Pak, perkenalkan saya Kadek Bausin Prayodya. Eh, saya semester 6 tingkat 3. Untuk yang A itu saat aktifnya atau aktif pharmaceutical ingredientnya maupun saat tambahannya atau eksipien. Kemudian ya, yang kedua itu yang B formulanya, dan yang ketiga atau yang kecil ini berkaitan dengan kompatibilitas atau kebercampuran. Sekian Pak, terima kasih. ya terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau menjawab yang lain? Terima kasih ya Mas. Tadi yang sudah menjawab. Ya sama-sama Pak. Ada lagi yang akan berpendapat? Oke, terima kasih Mas Kadek. Jadi betul untuk yang pertama ini maksudnya menggambarkan ini adalah eh, bahan aktif dan bahan pembantu atau bisa dikelompokkan nih kelompok A ini adalah artinya raw materialnya atau bahan baku. Kemudian yang B ini adalah kelompok dari formula atau formulasi. Kemudian yang ketiga tadi yang disinggung tentang kebercampuran dengan satu bahan dengan bahan yang lain. Ini yang dimaksud di gambar C ini adalah tentang proses pembuatannya. Jadi tidak hanya sebatas tercampur atau tidaknya, tetapi bagaimana cara kita menghasilkan suatu obat. Jadi kalau diringkas, tadi dipengaruhi apa saja mutu suatu produk farmasi. Yang pertama adalah bahan bakunya, yang kedua adalah formulanya, kemudian yang ketiga adalah cara pembuatannya. Nah, ketiga hal yang ini yang nanti akan kita dalami pada saat kita mempelajari quality by design. Nah, inilah pengertian quality by design itu. Ini saya tidak terjemahkan, saya ambil pengertiannya langsung dari ICH yang tadi, Pharmaceutical Development. Saya bacakan ya.
a systematic approach to development that begins with predefined objective and emphasize product and process understanding and process control based on sound science and quality risk management. Nah, kata-kata kunci dalam quality by design ini di sini saya sudah eh, berikan highlight dengan warna yang berbeda. Di sini warna kuning ya. Ini adalah kata-kata kunci dari quality by design. Yang pertama adalah systematic approach. Ini adalah pendekatan menyeluruh kepada aktivitas pengembangan yang dimulai dari suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Suatu tujuan ditetapkan, ini predefined object. Dalam hal ini tujuannya itu apa? Jadi kalau dalam quality by design, tujuan yang dimaksud ini adalah sebelum pengembangan produk, kita menetapkan dulu apa itu quality target product profile atau QTPP. Dan yang berikutnya adalah critical quality attribute atau CQA. Nah, ini yang dimaksud menentukan tujuan di awal. Kemudian yang kedua adalah tentang pemahaman produk dan proses. Pemahaman produk dan proses ini diterjemahkan dengan mengidentifikasi critical material attribute, kemudian critical process parameter atau CPP, dan juga komposisi formula. Nah, tadi makanya di awal kan apa saja yang mempengaruhi kualitas produk eh, farmasi itu ada tiga ya dari sisi material, kemudian sisi proses, dan juga sisi formula. Nah, inilah yang perlu dilakukan pemahaman tentang produk dan proses. Kemudian, setelah dilakukan pemahaman produk dan proses, kemudian dilakukan aktivitas pengendalian proses. Jadi di sini proses control ini dibuatlah suatu eh, tahap pengendalian yang disebut dengan kontrol strategi. Kontrol strategi. Kemudian sound science tentu saja ini basisnya adalah dilakukan secara ilmiah, bisa berdasarkan literatur, pengetahuan, penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, ini berkaitan dengan manajemen risiko mutu. Nah, di sini ini adalah kaitannya dengan pengkajian mutu risiko. Nah, di dalam quality by design, kita diharapkan bisa memahami seluruh faktor ini, kemudian bisa mengembangkan suatu pengendalian atau kontrol strategi yang tepat, sehingga pada nantinya kita bisa mempertahankan kualitas produk pada saat diproduksi dari batch ke batch, bahkan selama produk itu masih diproduksi oleh suatu pabrik obat, tidak hanya pada saat produk itu dilakukan validasi proses saja. Nah, alur suatu QBD kurang lebih seperti ini ya tadi. Ditetapkan di awal pertama kali adalah QTTP atau Quality Target Product Profile. Kemudian setelah ditetapkan QTTP, kita akan mulai mengidentifikasi yang namanya quality attribute di sini. Quality attribute itu adalah parameter-parameter mutu suatu produk. Kemudian setelah kita mengidentifikasi parameter mutunya, kita menetapkan hal-hal apa saja yang kritikal dari atribut mutu tersebut. Kemudian tahap selanjutnya kita akan mengidentifikasi yang disebut di sini kita akan melakukan eh, pengkajian risiko di awal. Jadi di sini adalah pengkajian risiko di awal dari ketiga hal yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama dari sisi material, atribut material, kemudian dari variabel formula, dan kemudian dari sisi proses. Nah, dari sisi material, kemudian formula dan proses, ini kemudian dinilai kekritisannya terhadap atribut
atribut mutu yang kritis atau critical quality attribute. Kemudian setelah diperoleh eh, apa namanya tingkat risiko, kemudian biasanya dilakukan penelitian untuk menurunkan risikonya menjadi rendah dan kemudian bisa dilanjutkan menjadi suatu desain space. Kemudian nanti akan dihasilkan suatu kontrol strategi, kemudian dilakukanlah proses produksi secara rutin dan terus-menerus. Nah, di sini ada proses continual improvement, artinya kalau misalnya ada suatu masalah yang kemudian muncul yang sebelumnya teridentifikasi, tentunya ini akan memungkinkan kembali kita menambah apa namanya, menambah faktor CKE di sini untuk kemudian dikaji lebih jauh apakah risikonya bisa diturunkan. Alur ini sebenarnya tidak tersedia dari sumber manapun, tetapi alur ini saya susun mengadaptasi dari suatu sumber yang nanti akan saya tampilkan di akhir dari slide yang kita share hari ini. Ini kalau melihat tabel seperti ini mungkin masih membingungkan, maka kita akan segera mempelajari tahap lanjutannya. Nah, tadi yang pertama kali dilakukan adalah menetapkan Quality Target Product Profile atau QTPP. Terjemahannya kurang lebih seperti ini adalah suatu ringkasan tentang karakteristik mutu dari obat yang secara ideal akan bisa dicapai untuk menghasilkan kualitas produk yang diinginkan. Nah, di sini kata kuncinya adalah dengan mempertimbangkan safety dan efficacy. Jadi mempertimbangkan keamanan dan khasiat dari obat. Kemudian apa saja atribut yang diperlukan? Atributnya apa saja yang pada tahap QTTP ini? Ini misalnya membicarakan tentang di sini menentukan dosis formnya apa. Kemudian dosis desain delivery sistemnya seperti apa. Kemudian rute pemberiannya seperti apa. Suatu produk itu akan kita desain. Kemudian seberapa besar kekuatan produknya. Kemudian ini ditujukan untuk indikasi apa. Kemudian profilnya seperti apa. Dan kemudian sudah termasuk kita pikiran juga pada saat kita pertama kali mendesain suatu produk, kita sudah mendesain kira-kira berapa lama eh, waktu kadaluarsa yang kita inginkan. Sehingga dari kumpulan bentuk sediaan, cara pembuat, cara pemberian, kekuatan, kemudian hingga terakhir itu salah satunya tentang waktu kadaluarsa, kita akan bisa menentukan kira-kira nanti produknya itu akan dirancang seperti apa ya. Misalnya kalau kita suatu produk menginginkan kadaluarsa misalnya 3 tahun, berarti kita perlu mendesain supaya produk itu sangat stabil atau jika agak kurang stabil kita memerlukan bantuan untuk menstabilkan dari sisi pengemasan di sini misalnya dan lain sebagainya. Nah, dari QTTP ini nanti kita akan mulai melanjutkan ke diturunkan menjadi produk quality attribute. Ini atribut mutu suatu produk. Nah, nah, contohnya seperti apa QTTP itu? Jadi kalau jabaran dari yang tadi saya sampaikan, jadi membuat QTTP ini hanya membuat tabel sederhana yang berisi dari keterangan-keterangan yang tadi disebutkan, misalnya tentang dosisnya, rute pemberiannya, farmakokinetiknya, stabilitasnya, kemudian kemasannya seperti apa. Tetapi ini sudah mulai dituliskan secara detail gitu ya. Ini contohnya paracetamol tablet.
Dosage formnya tablet, pemberiannya oral. Studi farmakonetik tidak diperlukan studi bioekivalen. Kemudian stability yang diharapkan minimal 2 tahun. Nah, kemudian pada saat kita mendesain kemasan, kita ingin membuat kemasannya apa nih? Apakah blister, apakah strip, dan lain sebagainya. Nah, dari QTTP ini kita akan bisa membuat yang turunannya, yaitu berarti parameter atau atribut mutu produk untuk paracetamol tablet ini apa saja ya? Nah, ini diantaranya yang disebutkan di sini. Ada appearance-nya seperti apa, kemudian kekerasannya bagaimana, waktu hancur, kemudian keseragaman bobot, kemudian identifikasi, assay, ya, impuritisnya, kemudian disolusinya. Kurang lebih seperti itu isi dari suatu QTTP. Eh, Kemudian kita masuk yang tahap berikutnya adalah Critical Quality Attribute atau CQA. Ini apa? Ini adalah eh, kumpulan dari sifat-sifat fisika, kimia, maupun biologi yang perlu dipertahankan pada limit tertentu atau pada rentang tertentu dalam rangka untuk menghasilkan kualitas produk yang diinginkan. Ini pengertian sesuai ICH-Q8 juga. Nah, quality attribute yang tadi sudah disebutkan di tahap sebelumnya, misalnya tentang ini ya, hardness, appearance, disintegration, dan lain sebagainya, itu kemudian kita perlu lakukan pengkajian secara lebih mendalam kekritisannya. Kekritisannya ini kaitannya dengan aspek safety dan efikasi, sehingga tidak semua quality attribute itu merupakan atribut yang kritis, tetapi hanya atribut-atribut yang terkait dengan keamanan dan eh, khasiat aja yang dianggap kritis. Nah, bagaimana kita menentukannya? Yaitu kalau tahap awal pengembangan produk memang umumnya informasi atau data itu sangat minim sehingga penilaian itu bisa dilakukan berdasarkan pengetahuan yang kita ketahui sebelumnya atau juga berdasarkan pengalaman. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini sebagai contoh, ini suatu produk tablet misalnya ini misalnya tablet CTM misalnya. Itu kira-kira atribut yang kritis terhadap safety dan efikasi pada pasien apa saja nih kira-kira? Teman-teman bisa apa namanya berikan tanggapan di chat atau bisa open mic untuk ini contohnya apa nih? Atribut yang kritis terhadap safety dan efikasi pada pasien dari suatu produk tablet misalnya. Yang mana saja misalnya ini? Ada yang bisa membantu? Salah satu mungkin open mic, silahkan. Kira-kira yang mana atribut yang kritis pada safety dan efikasi dari daftar ini? Bisa dibantu? Apakah ada Ananda, ada yang bernama Nanda Dia?
Bisa dibantu di kolom chat mungkin. Atau saya minta bantuan dari Mas Muhammad Rifki mungkin. Kira-kira mana ya atribut yang kritis terhadap terhadap safety dan efikasi? Apakah yang appearance, apakah thickness, distillation, atau content uniformity, atau mana saja? Dissolution, Pak. Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, sepertinya tidak bisa ya. Oke, jadi saya lanjutkan saja kalau begitu ya. Atribut yang kritis terhadap safety dan efikasi untuk produk tablet ini eh, appearance bukan, thickness juga bukan, karena tidak terkait dengan safety dan efikasi. Tapi yang terkait adalah disolusi karena berkaitan dengan khasiat obat atau juga ini konten uniformity dari suatu tablet itu juga mempengaruhi karena mempengaruhi eh, keseragaman dan khasiatnya pada pasien. Kemudian nah ini contohnya pada tablet paracetamol. Misalnya tadi ada beberapa quality attribute, appearance, hardness, disintegration time, uniformity, identification, assay, dan segala macamnya. Kemudian kita nilai apakah ini termasuk kategorinya kritikal terhadap safety dan efikasi. Apabila dia berpengaruh terhadap safety dan efikasi, maka eh, diberi keterangan yes. Jadi ini kritikal. Sedangkan di sini ada salah satu keterangan yes yang diberi tanda bintang, artinya ini memang kritikal terhadap safety dan efikasi, tetapi CQA yang ini sudah bisa dikendalikan dalam bahan baku. Artinya identifikasi dalam produk jadi ini akan sudah dikendalikan dalam identitas bahan baku sehingga meskipun dia termasuk CQA, nanti ini CQA yang tidak perlu didiskusikan atau tidak perlu diinvestigasi lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan analisa risiko awal antara material terhadap CQA, kemudian antara formulation variabel dengan CQA, dan juga yang terakhir adalah antara proses pembuatan obat versus CQA. Yang pertama kali kita lakukan adalah seperti ini. Kita membuat kajian risiko awal. Yang pertama kali adalah dari sisi atribut material. Sebagai contoh untuk tablet paracetamol 500 mg, tadi dari tabel yang sebelumnya kita sudah mendapatkan CQA-nya apa saja ya. Di sini disebutkan ada kekerasan, waktu hancur, assay, kemudian impurity, ini kaitannya dengan safety pasien, kemudian ini terakhir dissolution. Nah, material atribut dari bahan aktif apa saja yang apa saja sih atribut material dari bahan aktif paracetamol ini? Berarti ini kan berarti bahan aktifnya paracetamol. Ini kita bisa tuliskan di sini atribut-atributnya antara lain appearance-nya, solubility-nya, assay-nya, impurities dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan penilaian mana saja sih yang memiliki pengaruh tinggi terhadap CQA-nya. Itu pengaruh tinggi maka kita berikan warna merah. Apabila nilainya kita nilai menengah, warnanya kuning, dan kemudian apabila nilainya rendah, kita berikan warna hijau. Sebagai contoh, untuk parameter assay dan disolusi, assay dan disolusi i- itu ternyata
assay dari atribut materialnya sendiri itu sangat dominan mempengaruhi assay produk jadi dan sangat dominan mempengaruhi disolusi produk jadi. Maka di sini kita berikan warna merah. Begitu juga dengan faktor dari atribut solubility, dia sangat tinggi mempengaruhi atribut disolusi pada produk jadi sehingga diberikan warna merah. Nah, ketika kita sudah mengelompokkan warna merah, kuning, hijau, maka nanti setidaknya yang warna merah dan kuning ini akan disebut sebagai CMA, yaitu Critical Material Attribute. Nah, Critical Material Attribute ini akan digunakan sebagai acuan atau referensi dalam menentukan spesifikasi material yang digunakan. Sehingga dalam spesifikasi bahan baku paracetamol berarti harus ada parameter assay, solubility, impurity misalnya. Setidaknya yang berwarna kuning dan merah itu harus eh, dimasukkan ke dalam spesifikasi. Itu sebagai salah satu cara mengendalikan dari sisi material. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan analisa risiko dari sisi formula atau variabel formula. Nah, dari sisi variabel formula ini biasanya dibuat eh, pengelompokan antara level atau jumlah eksipien atau juga bisa juga rasio eksipien-eksipien eh, dibandingkan nilainya terhadap CKA sama seperti tabel sebelumnya terhadap kekerasan, waktu hancur, assay, impurity, dan dissolution. Nah, misalnya di sini dalam tablet paracetamol tadi mengandung misalnya bahan penghancur cross carbonyl sodium misalnya. Ternyata dia berarti dia akan eh, berpengaruh terhadap apa saja ya dari CGE tadi misalnya karena dia bahan penghancur maka dia akan mempengaruhi sangat berdampak pada waktu hancur dari tablet akhir sehingga pada atribut ini kita berikan warna merah. Selain waktu hancur, eh, cross caramelase ini juga mempengaruhi disolusi tablet, maka kita berikan warna merah. Begitu juga ketika kita menilai suatu material yang lain, misalnya ini povidon atau bahan pengikat ya, dia akan mempengaruhi misalnya kekerasan, kemudian waktu hancur dan juga disolusi. Maka kita berikan warna merah. Warna kuning tentunya adalah ini yang punya pengaruh eh, menengah terhadap CKA. Yang lebih seperti itu. Kemudian kita tahunya dari mana nih skornya merah atau kuning? Ya ini diperoleh berdasarkan pengetahuan ilmiah dan juga pengalaman yang sudah pernah dimiliki oleh sebelumnya oleh peneliti. Nah, setelah kita melakukan kajian risiko awal dari sisi material, kemudian sisi formulanya, kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah kita melakukan kajian risiko dari sisi proses pembuatan. Sebagai contoh, untuk proses pembuatan paracetamol tablet misalnya dilakukan atau dibuat dengan cara granulasi basah. Nah, misalnya tahapannya ya dari penimbangan, pencampuran, kemudian granulasi basah, pengeringan, kemudian pengayakan atau penggilingan, kemudian pencampuran fase luar eh, atau lubrikasi, kemudian tahap pencetakan, dan kemudian tahap terakhir adalah tahap pengemasan. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya untuk paracetamol tablet ya, di sini ada tahapan-tahapan yang sudah teridentifikasi tadi, kita nilai pengaruhnya terhadap CKA. Nah, misalnya nih, dari sisi granulasi basah, apakah dia mempengaruhi kekerasan? Apakah mempengaruhi waktu hancur? C, kemudian impurity dan dissolution. Atau misalnya proses pencetakan tablet, apakah dia mempengaruhi kekerasan? Oh, tentu dia sangat mempengaruhi kekerasan tablet sehingga diberikan warna merah atau dimasukkan ke dalam kelompok
memiliki risiko tinggi. Pencetakan tablet juga sangat mempengaruhi waktu hancur dan disolusi. Maka di sini diberikan warna merah. Nah, untuk warna yang merah dan warna kuning dari tabel kajian risiko proses produksi itu bisa dikelompokkan sebagai critical process parameter atau CPP. Jadi yang merah-merah ini nanti akan menghasilkan yang namanya critical process parameter. Nah, supaya kita bisa membuat suatu pengembangan produk itu yang baik dan berhasil, maka setelah kita melakukan kajian risiko awal yang tadi ya, antara material, formula, dan proses pembuatan, maka yang tergolong risikonya tinggi dan menengah perlu dilakukan penurunan risiko menjadi low atau rendah sebelum kita lakukan trial pada skala yang lebih besar atau skala pilot. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menurunkan risiko tinggi menjadi dari tinggi atau medium menjadi rendah, yaitu salah satunya yaitu dengan menerapkan design of experiment, eksperimen. Nah, kalau kita lihat salah satu contoh desain trial yang umum dilakukan itu seperti ini, desain trial pengembangan produk. Yang pertama adalah pemilihan eksipien dan API. Kemudian di sini lakukan pengujian kompatibilitas. Kemudian kita lihat CGI-nya apa. Kemudian tahap berikutnya kita melakukan optimasi level eksipien dalam formula. CGI-nya apa di tahap tersebut. Kemudian ini tahap stress test stability ini adalah tahap tambahan yang tidak terkait dengan QBD, tapi kita sampaikan saja bahwa ada perusahaan tertentu yang melakukan stress test stability untuk mendukung atau mendapatkan informasi awal kestabilan suatu produk sebelum dilakukan uji stabilitas sesungguhnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengoptimasi proses sehingga CQA yang tadi eh, sudah ada itu ditambahkan juga CQA yang terkait dengan proses. Nah, di tahapan pemilihan eksipien, pemilihan API, kemudian optimasi level eksipien dalam formula, dan juga optimasi proses, ini adalah tahapan-tahapan di mana kita memungkinkan untuk bisa melakukan proses penurunan resiko dari sisi material, formula, dan proses pembuatan. Ini tahap awal kita bisa melakukan penurunan risiko dari sisi material, di sini dari sisi formula, kemudian di sini dari sisi proses. Nah, nanti jika sudah didapatkan risiko yang rendah, maka dilanjutkan di trial skala pilot dan dikonfirmasi apakah formulanya, atribut, dan parameter proses yang tadi diturunkan risikonya itu sudah menghasilkan eh, produk sesuai yang diinginkan. Itulah yang nanti disebut dengan kontrol strategi. Setelah kontrol strategi, kita lakukan uji stabilitas. Umumnya ya kita melakukan pengujian stabilitas mengikuti zona 4B, yaitu di kondisi real time dan accelerated. Nah, ini secara sekilas saja ya, desain of eksperimen yang dimaksud itu seperti apa? Ini maksudnya cara-cara kita menurunkan risiko tadi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ini trial dan error, ini cara yang sangat tradisional. Kemudian yang kedua adalah univariate atau one factor at a time. Kemudian yang ketiga adalah multivariate atau banyak faktor. Karena banyak faktor ini mungkin sudah ada yang pernah ada yang mengenal namanya factorial design, penuh atau mungkin fraksional factorial design. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan design of eksperimen dari sisi dari dengan cara multivariat.
Oh, maaf, tadi ada kelewat. Nah, setelah dilakukan desain eksperimen, ini juga bisa apabila kita menggunakan yang modelnya multivariat atau faktorial, sebenarnya memungkinkan juga kita membuat yang namanya design space. Design space itu artinya kita bisa menentukan rentang, suatu rentang dari formula atau suatu rentang dari proses yang memungkinkan dia masih menghasilkan kualitas produk seperti yang kita harapkan. Kalau yang apa namanya tidak multivariat, ya kita hanya bisa memperoleh hasil bahwa pada kadar sekian dia bisa menghasilkan produk yang bagus. Tetapi kalau dalam desain space itu bisa berupa rentang. Misalnya untuk kadar penghancur misalnya 3 sampai 5 itu bisa menghasilkan produk yang memenuhi syarat waktu hancur dan disolusi misalnya. Nah, ini contoh DOE untuk menurunkan risiko. Yang pertama itu misalnya dari sisi formulasi terhadap CGA yang disolusi. Misalnya, kita akan menentukan berapa konsentrasi bahan baku yang sesuai untuk menghasilkan profil disolusi tablet kaptropil yang memenuhi syarat, yaitu selama 30 menit misalnya lebih dari 80%. Bisa dilakukan dengan trial dan error, misalnya trial dengan terus karamel sodium saja 5%. Kemudian yang kedua, bisa juga dilakukan dengan metode yang one factor at once atau OVAD nih. Caranya dengan melakukan trial menggunakan cross carbonyl sodium dengan konsentrasi 3, 4, dan 5%. Atau kita bisa menggunakan yang lebih advance lagi, yaitu menggunakan factorial design, yaitu kita eh, mengamati atau mengobservasi pengaruh faktor-faktor, yaitu di sini kita ada menggunakan 3 faktor, faktor penghancur, kemudian faktor pengikat, dan ini faktor eh, bahan pengisi atau kombinasi bahan penghancur juga dia. Kemudian bisa dilakukan dengan 2 level sekaligus, misalnya untuk keras keras 3 dan 5, povidon 2 dan 4, dan bahan yang ketiga dengan 2 konsentrasi. Nanti akan diperoleh hasil akhir mana yang konsentrasi bahan baku yang menghasilkan profil disolusi yang baik, itu yang akan dilanjutkan ke tahap scale up atau pilot scale. Kemudian yang selanjutnya ini setelah kita melakukan desain eksperimen, maka kajian risiko yang sudah kita buat, kemudian eh, kita lihat hasilnya. Apakah setelah melakukan DOE kemudian hasilnya sudah memenuhi syarat dan eh, apa namanya keterulangannya baik? Jika iya, maka kajian risiko yang tadi itu kita bisa lakukan updating sehingga risikonya menjadi low, sehingga ini semuanya menjadi hijau. Artinya, kita sudah siap untuk masuk ke tahapan berikutnya dari sisi variabel formula dan terhadap CGA disolusi. Kemudian contoh berikutnya ini menggunakan DOE untuk menurunkan risiko dari sisi proses pembuatan dinilai terhadap CGA dissolution. Misalnya, mengetahui parameter proses yang sesuai untuk menghasilkan profil disolusi yang memenuhi syarat. Misalnya dengan cara trial dan error, yaitu misalnya trial dengan kekerasan tablet 100 Newton saja. Atau yang secara OVAD ini dilakukan pada coba kalau 70, 100, dan 130 Newton. Atau bisa juga dengan faktorial design misalnya 3 faktor. Faktornya kekerasan, kemudian kecepatan milling dari tahapan setelah proses pengeringan, atau juga berikutnya suhu pengeringan. Nah, kita bisa variasikan menjadi 2 level. Nah, ini pada tingkat advance-nya juga bisa dibuat menjadi suatu design space yang nanti kita bisa peroleh rentangnya berapa. Tetapi untuk design space ini sifatnya tidak menjadi keharusan. Jadi ini bisa eh, tidak harus dengan cara ini. Kemudian sama seperti yang dari sisi formulation, maka kajian risikonya juga perlu diupdate
sehingga nanti resikonya akan menjadi low atau menjadi hijau semua nih. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah kita melakukan trial scale up atau pilot scale. Nah, ini umumnya dilakukan 1/10 dari batch size komersial, tapi ya tidak jarang juga dilakukan dengan batch size yang mirip atau sama dengan komersial. Nah, untuk batch size yang mirip dengan komersial ini umumnya memang untuk batch size yang komersialnya memang tidak besar atau sama dengan kapasitas minimal dari suatu mesin. Sehingga kalau kita pakai 1/10 nanti terlalu kecil itu. Kemudian di tahap pilot scale inilah kita akan mengkonfirmasi apakah formula yang kita pilih, atribut-atribut yang sudah kita tetapkan, dan parameter proses yang sudah kita turunkan risikonya itu menghasilkan produk dengan mutu eh, yang sesuai dengan spesifikasi yang kita tetapkan di awal. Jadi tahapan ini kita mengkonfirmasinya. Sehingga apabila di sini masih diperlukan suatu penyesuaian, bisa dilakukan tambahan penyesuaian. Nah, setelah diperoleh hasil akhir yang memenuhi syarat sesuai spesifikasi, maka kita akan membuat yang namanya satu seperangkat alat pengendali yang disebut sebagai kontrol strategi untuk nanti kita bisa digunakan di skala komersial. Jadi, pada saat skala komersial kita sudah mendapat nih kunci-kunci apa saja sih yang perlu kita kendalikan, sehingga diharapkan pada saat skala komersial tidak ada kendala lagi, tidak ada lagi produknya menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kontrol strategi bentuknya seperti apa ya? Sebenarnya hanya tabel seperti ini saja ya. Kontrol strategi biasanya dibedakan menjadi dua tabel, satunya dari sisi proses produksi. Ini bisa tabelnya seperti ini, terdiri dari tahapan proses, kemudian parameter prosesnya apa saja didetailkan. Misalnya untuk granulasi itu parameter prosesnya misalnya kecepatan putar impellernya atau kecepatan choppernya. Sedangkan kalau untuk proses milling atau pengayakan misalnya kecepatan millingnya atau kecepatan pengayakannya, kemudian proses dry mixing misalnya kecepatan kecepatan putar misalnya alat mixernya atau drum mixernya, kemudian waktunya berapa lama gitu. Kemudian tahapan cetakan eh, kita detailkan juga. Nah, kemudian kita bandingkan nih data-datanya pada saat yang tadi pada saat di lab angkanya berapa saja, kemudian aktual pada saat trial scale atau pilot itu angkanya berapa, kemudian nah yang diusulkan untuk di tahap komersial seperti apa. Nah, kemudian di sini nanti kita akan berikan keterangan mengapa angkanya segini. Nah, umumnya ya ini misalnya kalau tidak ada perubahan dari skala pilot ya ini menyamakan dengan desain pilot, tapi kalau misalnya ada perubahan ya biasanya menyesuaikan dengan suatu modifikasi yang diperlukan dari tahap pilot yang disarankan nanti digunakan di tahap komersial. Ini dari sisi manufacturing proses. Kemudian tabel kedua dari kontrol strategi adalah tentang atribut-atribut yang perlu kita evaluasi selama proses dan sebelum proses. Yang sebelum proses ini hubungannya dengan material atribut, tetapi untuk yang selama proses itu atribut-atribut yang terkait dengan atribut selama in proses control. Misalnya kalau granul ya di sini misalnya ada LOD-nya granul berapa, atau flowability-nya granul berapa, atau misalnya kadarnya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu quality attribute akhirnya ya in proses control pada tablet. Misalnya di sini eh, bobot tablet pada saat dicetak harus berapa, variabilitas tablet pada saat dicetak harus berapa. Kemudian kita bandingkan nih antara data dari tahapan lab, kemudian data dari tahapan pilot, dan berapa usulan yang akan kita gunakan di tahap komersial. Jadi
tahap akhir dari suatu QPD adalah kita mendapatkan ini, dua tabel ini, kontrol strategi ini, dari sisi manufacturing proses dan dari eh, quality attribute. Nah, ini sudah sampai di slide-slide akhir. Ini adalah ringkasan dari yang saya paparkan sebelumnya. Yang pertama adalah bahwa pengembangan produk dengan QBD dilakukan dengan pendekatan pengetahuan ilmiah dan kajian risiko. Kemudian yang kedua, QBD ini diterapkan tidak hanya selama pengembangan, namun juga sepanjang siklus hidup produk atau product life cycle. Kemudian, kita melakukan kajian risiko antara material atribut, formulation variable, dan manufacturing process terhadap critical quality attribute. Kemudian, design of experiment dapat digunakan untuk menurunkan risiko tinggi dan menengah pada kajian risiko yang dilakukan selama QBD. Kemudian yang terakhir, pemahaman produk dan proses yang mendalam yang dituangkan dalam kontrol strategi dapat meningkatkan keberhasilan pengembangan produk dan juga bisa menghasilkan proses yang tangguh sehingga memiliki keterulangan yang baik. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam pendalaman QBD ini saya ambil dari sini. Nanti linknya tersedia juga di situ untuk teman-teman bisa apa namanya akses melalui link yang tadi sudah saya eh, bagikan ya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu paparan di hari ini. Sebelum ditutup, saya mohon izin Pak Fajar kita main-main sebentar ya Pak di Fun Quiz ini Pak. Monggo, monggo Pak Agung, silakan. Ini teman-teman silahkan masuk ke menggunakan HP atau laptop silahkan masuk ke ini ya lewat ke masuk ke Kahoot ya www.kahoot.it silahkan masuk ke sana kemudian eh, nanti akan saya share untuk bentar saya subscribe dulu. Oh, kok tempat saya ngeheng sepertinya. Oh, bentar. Nggak ya teman-teman layarnya muncul nggak ya Sudah, layar sudah muncul. layar yang menunjukkan jadi silakan masuk ke dalam oh sudah ada yang nanti saya
ya. Nah, 33. Pak Fajar minta ini layar ini terlihat ya? Sudah terlihat untuk user-user kita gitu, sudah terlihat. 39 orang. Nomor PIN-nya ini ya 2860354. Untuk yang belum bergabung bisa masuk ke www.kahoot.id, kemudian masukkan nomor PIN-nya, kemudian nanti tuliskan nomornya. 48. Tapi sebentar ya. Kita bermain nanti. Nanti akan ada beberapa pertanyaan ya. Total ada 6 pertanyaan. Jadi yang belum bergabung 57 orang, 58. Nanti kita akan main di sini. Silakan nanti menjawab pertanyaannya dengan tepat dan nanti juga cepet-cepetan ya. Jadi main jawabannya yang benar dan dinilai dari kecepatan teman-teman menjawab. Silakan ditunggu. 5 orang, 6 gram. Apakah ada yang kesulitan untuk bergabung? Caranya masuk ke www.kahoot.id, kemudian masukkan angka PIN yang di sini 2860354. Teman-teman, apakah sudah bisa kita mulai? Ada 64 atau 65 nih, angkanya berubah-ubah. Oh, baik. Ada yang tidak bisa. Oke. Oke, oke. Ya, kita mulai saja ya. Ya, silakan Pak Agung. Mari teman-teman kita coba dan silakan mencoba menjawab dengan tepat dan silakan lomba cepat-cepatan dengan yang lain. Kita akan ada 6 pertanyaan. Kita mulai ya. Apa kepanjangan dari CQA?
Jawaban yang benar adalah critical quality attribute yang berwarna merah. Oh, ternyata masih ada ya yang jadi saya ulangi lagi ya, berarti CQA ini adalah critical quality attribute, bukan cost quality analysis. Ya, oke. Kita lihat siapa yang paling cepat dan paling benar. Oh, yang ada yang nomor satu ada teman kita Reva. Kemudian nomor kedua Denan. Ini skornya tipis-tipis nih cepatannya. Oke, yang teman-teman kita ini ya yang lain apa namanya? Fokus untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Mulai CPOP tahun berapa validasi proses dengan pendekatan life cycle mulai diperkenalkan? Jawabannya adalah 2018. Nah, yang warna kuning ya. Kalau yang 2011 ini adalah CPOP yang pertama. Bukan, bukan CPOP pertama. Maksudnya CPOP 2011 itu yang masih menggunakan pendekatan secara tradisional. Sedangkan yang pendekatan life cycle itu baru mulai 2018 dan terakhir itu di 2024. Kita lihat peringkatnya. Apakah ada perubahan? Nah, ada perubahan sekarang. Yang pertama adalah Denan, yang kedua Mei. Ini masih tipis nih, 2 dan 3. Oke, kita masih ada 4 pertanyaan lagi sepertinya. Kita lanjut ya. Langkah awal pelaksanaan QBD adalah, nah ini yang paling banyak jawabannya malah yang hijau ya, menentukan si E. Jadi langkah awal pelaksanaan QBD yang pertama kali itu adalah kita menentukan QTPP-nya dulu. Quality Target Product Profile. Kemudian setelah QTPP baru kita menentukan CQA. Jadi yang pertama kali adalah QTPP-nya dulu, baru CQA. Nah, jadi yang paling tepat ini adalah yang warna merah. Oke, siapa yang benar? Nah, ganti lagi ada Sophie di peringkat pertama. Oke, masih ada 3 lagi ya. Kita lanjut. Mana yang termasuk CQA dari tablet ekstrak mengkudu 200 mg? Nah, masih ada yang ketebalan ya. CQA dari tablet ekstra mengkudu yang berpengaruh terhadap safety dan efikasi tentunya adalah ini waktu hancur karena mempengaruhi kecepatan waktu hancurnya mempengaruhi nanti efek obat waktu diminum. Oke, kita lanjut. Scoreboardnya siapa yang nomor 1? Wah, berganti lagi. Sekarang ke Nia Anggra ini. Tadi berubah terus ya dari 1 sampai 4. Kita lihat nih. 2 pertanyaan terakhir apakah masih konsisten? Melakukan optimasi kecepatan mixing adalah salah satu cara menurunkan risiko.
sedikit ya malahan. Optimasi kecepatan mixing. Kecepatan mixing ini adalah berarti kan dari sisi proses ya. Berarti yang diturunkan adalah risiko dari manufacturing proses versus CQA. Nah, ini masih ada yang salah nih malah malah dari jawaban terbanyak malah dari sisi formulasi. Seharusnya ini adalah kecepatan mixing ini adalah dari sisi proses, makanya yang diturunkan risikonya adalah manufacturing proses versus CQA. Oke, kita lihat apakah ada perubahan. Nah, masih sama Nia dan Rifki. Oke, pertanyaan terakhir ya, kita coba lihat mana yang tidak wajib dilakukan atau dibuat dalam QBD. Nah, betul. Mana yang tidak wajib? Yang tidak wajib dilakukan adalah design space. Kalau critical process parameter ya harus dilakukan. Kontrol strategi sebagai hasil akhir dari QPT juga harus dipilih. Nah, jadi yang betul adalah design space. Nah, kita lihat siapa yang menjadi pemenangnya. Siapa ya? Wah, selamat untuk Nia Anggraini. Selamat untuk Anggraini di posisi pertama, kemudian balik kemudian ketiga siapa lagi? Harapan Bunda. Selamat untuk yang sudah memenangkan kuisnya. Nanti untuk yang peringkat pertama nanti akan mendapatkan apa namanya dapat gift nanti dari saya. Nanti berupa apa nanti silahkan menghubungi ke Pak Fajar ya, nanti saya akan komunikasikan ke Pak Fajar. Oke, Baik, terima kasih Pak. oke. Kemudian bentar, saya stop ya. Bisa mati. Bentar. Kemudian kita yang terakhir kita ini adalah tadi ya, apa ya kontrolnya nih? Nah, untuk yang terakhir, apabila ada rekan-rekan yang mau berdiskusi atau bertanya, monggo dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke saya untuk men-sharingkan materi ini. Baik, terima kasih Pak Agung yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi sebagai pemahaman kita bersama bahwa kaitannya dengan pengembangan produk, terutama di bidang R&D di industri farmasi itu cakupannya sangat complicated gitu ya. Jadi tadi ada beberapa istilah yang memang digunakan dalam bidang industri, ada QBD, ada QA, kemudian juga ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan. Biasanya ini juga bisa meningkatkan gitu ya motivasi teman-teman yang memang pengen nantinya bekerja di bidang industri, terutama di bagian R&D atau Research and Development. Jadi silakan teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya atau mungkin sharing atau mungkin mau menanyakan gitu ya terkait mungkin pekerjaan dari Pak Agung, mungkin karena ini kesempatan yang luar biasa juga kita bisa bertemu secara langsung dan mendengarkan paparan dari Pak Agung dari bidang R&D ya kaitannya dengan pengembangan produk. Jadi ini merupakan kesempatan yang luar biasa juga. Tadi juga disampaikan bahwa
nggak banyak industri farmasi yang memiliki bagian R&D sendiri. Nah, salah satunya ini Dexa Medica yang merupakan perusahaan farmasi yang sangat besar gitu ya, jangkauannya sangat luas juga. Mereka mempunyai bidang R&D sendiri sehingga ini bisa menjadi nanti pertanyaan juga teman-teman yang akan tertarik di bidang R&D. Silahkan dari mungkin yang pertama akan bertanya secara langsung. Silahkan raise hand. Apakah ada? Kita berikan kesempatan dulu untuk teman-teman yang akan bertanya secara langsung. Silahkan. Apakah ada? Ayo, mungkin perwakilan satu. Siapa? Atau ini ada pertanyaan di chat. Made Bayu, apakah bisa disampaikan secara langsung? Open mic. Bisa Pak. Oke, silahkan. Bayu. Sebelumnya selamat pagi Pak. Kenalkan nama saya Made Penuja dari tingkat 3B. Izin bertanya Pak, kan tadi pada manufacturing proses kan ada tahapannya banyak itu Pak. Nah, menurut pengalaman Bapak sendiri, tahapan apa yang impact dan solusinya apa? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bayu. Tadi sudah disampaikan pertanyaan mengenai tahapan proses yang ada di pengembangan produk gitu ya. Halo? Tadi suaranya agak kurang jelas ya. Tahapan yang paling banyak mengalami high potential impact gitu ya. Dan solusinya bagaimana? Oke, ini ditunggu sebentar karena baru ada gangguan ini dari Pak Agung. Oke, mungkin teman-teman yang lain jika akan ada pertanyaan silahkan bisa diajukan di kolom chat atau nanti kami bacakan juga dari hasil presensi tadi juga beberapa ada yang menyampaikan pertanyaannya. Halo, Pak Agung. Ya, maaf teman-teman tadi ada sedikit kendala. Oh ya, tidak Ah, apa-apa, Pak Agung. Ini oke. ada pertanyaan dari tadi Made Bayu ini menyampaikan mengenai manufacturing proses. Menurut pengalaman Pak Agung sendiri, tahapan yang paling banyak mengalami high potential impact dan solusinya itu seperti apa? Hmm. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Kadek ya. Jadi untuk tahapan manufacturing proses, jadi yang tadi disampaikan bahwa ada risiko tinggi, itu maksudnya adalah kajian risiko di awal. Kajian risiko di awal. Jadi sebelum kita melakukan trial pun kita sudah bisa membuat apa? Membuat pengkajiannya di awal. Apa-apa saja sih tahapan apa saja yang bisa berpotensi pengaruhnya tinggi. Nah, misalnya contoh yang paling jelas di sini adalah tahap ini pada contoh pengembangan tablet misalnya, ini tahapan yang salah satu yang dinilai memiliki resiko tinggi terhadap CKE misalnya disolusi atau disintegration time ini adalah tahapan compression, tahapan compression nih misalnya. Nah, bagaimana cara menurunkan resiko dari tahapan compression ini dalam kaitannya pengaruh dengan CKE disolusi dan disintegration time. Nah, di dalam parameter proses pencetakan itu kan ada salah satunya ada kita bisa melakukan pengaturan bobot tablet, kemudian kita bisa mengatur kekerasan tablet, kemudian kecepatan pencetakan tablet. Nah, maka ketika kita sudah mendapatkan kita sudah bisa menilai resikonya tinggi, maka kita lakukan adalah melakukan variasi beberapa parameter proses di tahapan cetak tablet. Soalnya sebagai contoh, kita bisa melakukan proses pencetakan eh, pada kecepatan yang rendah, misalnya 5 RPM, 10 RPM, atau 20 RPM.
pencetakan tablet, atau kita juga bisa melakukan memvariasikan eksperimen dengan bagaimana kalau dicetak dengan kekerasan 50 Newton, 80 Newton, 120 Newton. Nah, di antara beberapa variasi tadi, kita akan menghasilkan tablet yang diharapkan mencapai persyaratan minimal dari disolusi dan disintegrasi. Makanya eh, sangat penting di sini tadi ada salah satu contoh kita melakukan mengurangi resikonya dengan design of experiment. Nah, kaitan dengan level yang kita pilih itu sangat tergantung dengan pengetahuan yang kita miliki dan pengalaman yang kita miliki. Memang yang paling paling mudah dilakukan adalah yang cara pertama, ini trial dan error. Tetapi tanpa pengetahuan dan pengalaman yang cukup, level yang kita pilih atau faktor yang kita pilih bisa jadi belum menghasilkan kekerasan tablet yang disolusinya memenuhi syarat. Bisa jadi. Karena kita hanya melakukan trial dan error. Jadi menebak aja. Kalau yang kedua ini kita melakukan variasi dari beberapa konsentrasi, tapi dari satu faktor yang sama. Atau dalam parameter proses, misalnya faktornya yang kita ubah-ubah, misalnya kekerasan. Misalnya kekerasan tabletnya berarti divariasikan ya tadi, misalnya 50, 70, 120, itu contoh kita melakukan one factor at a time. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, penelitiannya lebih mendalam, tidak hanya satu faktor, tapi banyak faktor. Misalnya di sini sekaligus dilakukan apa namanya penelitian mengenai pengaruh bagaimana kalau bagaimana disolusi tablet apabila yang pertama kekerasannya saya cetak dengan kekerasan 70 dan dan kekerasan 100 Newton misalnya 70 dan 100 Newton. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau saya cetak dengan kecepatan 5 RPM dan 10 RPM misalnya. Jadi kita akan mendapatkan kombinasi tadi sehingga diharapkan di antara level-level dan faktor yang kita gunakan tadi, kita memungkinkan bisa mendapatkan eh, profil disolusi yang memenuhi syarat yang dipengaruhi oleh dari sisi parameter proses. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ditanyakan eh, masalahnya seperti apa, sebenarnya dengan kita melakukan trial tadi, itu sebenarnya risikonya sudah turun. Sehingga umumnya yang terjadi itu biasanya kita menemui kendala itu bukan dari sisi apa namanya, bukan dari sisi penentuannya, tetapi justru pada saat kita mau naik ke dalam skala pilot atau skala scale up. Ini yang memang masih menjadi tantangan ya ini, karena trial scale up ini kan dilakukan umumnya menggunakan peralatan produksi atau menggunakan peralatan yang sedikit lebih kecil dari produksi. Sehingga rentang yang kita pilih, yang kita desain bisa jadi agak kurang pas di awal, kecuali kita sudah punya pengalaman yang sebelumnya. Misalnya begini, saya membuat granul untuk tahapan di laboratori itu misalnya membuatnya 500 gram misalnya, atau 250 gram. Tetapi mesin produksinya atau pada saat kita melakukan trial di pilot, itu kan misalnya skalanya besar, misalnya 20 kilo atau 50 kilo, itu kan jaraknya cukup besar ya. Nah, sehingga parameter proses yang kita gunakan di tahap lab itu bisa jadi agak kurang sesuai jika kita gunakan di tahap pilot. Nah, sehingga pada tahapan pilot inilah untuk parameter-parameter proses umumnya kita juga masih melakukan sedikit modifikasi supaya dengan formula dan atribut yang sudah fix, kita itu eh, tinggal memodifikasi sedikit di parameter prosesnya. Nah,
perbedaan parameter proses antara mesin yang kecil dan mesin yang besar itu memang menjadi tantangan ya, karena tidak semua apa ya, tidak semua industri itu memiliki eh, mesin dengan tipe atau bahkan dari merek yang sama. Misalnya nih yang skalanya untuk di lab, untuk skala 0,5 kilo mesinnya A, kemudian nanti pada saat komersial mesinnya B. Sehingga kita mau menilai parameter prosesnya memang bisa jadi agak susah gitu. Memang yang paling mudah memang ya yang di lab mesinnya apa, brandnya apa, kemudian diproduksi apa. Sehingga itu akan memudahkan pada saat kita mengupscale karena berarti eh, susunan atau struktur dari mesinnya itu tuh ada kemiripan gitu. Jadi yang menjadi tantangan di situ kalau dari sisi masalah yang ya kalau industrinya bisa punya mesin yang mereknya sama gitu akan lebih mudah untuk mengupscale-nya. Kurang lebih seperti itu Mas Kadek. Ya, terima kasih Pak Agung yang sudah mau tadi menjawab dari pertanyaannya Madi Bayu ya. Jadi tadi Madi Bayu menanyakan. Baik, seperti itu yang tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwa untuk manufacturing proses tadi banyak sekali faktor ya yang berpengaruh di situ sehingga faktor-faktor itu nanti yang memang harus diselidiki, misalkan harus dilakukan trial and error, kemudian juga harus dilakukan penyelidikan mengenai multivariat atau variasi dari konsentrasinya. Nah, itu tergantung dari parameter masing-masing karena itu saling berkaitan. Kemudian juga parameter-parameter peralatan yang digunakan itu nanti juga akan saling mempengaruhi seperti itu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa sebelum kita tutup karena waktunya juga sudah hampir pukul 11. Mungkin ada. Mungkin ini saya juga pilihkan pertanyaan yang tadi mengisi di Google Form dalam presensi. Kurang lebih hampir sama tadi ya yang disampaikan oleh Bayu untuk tantangan dalam pendekatan GBD tadi. Kemudian ini ada pertanyaan mengenai kendala. Gitu ya, Pak Agung, ini ada salah satu pertanyaan dalam pengembangan melalui GPD atau implementasi GPD dalam farmasi ini, salah satu kendalanya itu seperti apa? Dan apakah ada metode lain selain GPD dalam pengembangan produk farmasi? Mungkin itu salah satu pertanyaan yang bisa disampaikan. Monggo dari Pak Agung bisa menanggapi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, tantangan menerapkan QBD memang meskipun tadi sudah diperkenalkan cukup lama dari 2018, memang eh, belum semua industri karena ini kan sifatnya pendekatan ya, tujuannya tujuannya untuk membangun suatu kualitas produk itu tidak bisa di apa tiba-tiba dibangun dari langsung produknya, tetapi harus kita kita desain gitu seperti itu. Nah, mengenai tantangannya ya memang karena untuk melaksanakan UBD itu memang kita selain memiliki pengetahuan akan produknya, kita juga perlu memiliki keterampilan untuk melakukan ini tadi, untuk melakukan kajian risiko, berlatih melakukan pengkajian risiko baik dari sisi material, baik di sisi formula maupun dari sisi proses pembuatan. Semakin kita apa ya memiliki pengetahuan yang mendalam atau pengalaman yang banyak, itu akan sangat membantu. Sehingga pada saat kita menyusun, misalnya menyusun di sini ya, misalnya contohnya kita, sorry, misalnya contohnya menyusun kajian risiko awal dari sisi formulasi, kita akan bisa mengidentifikasi apakah masih ada yang perlu kita masukkan di sini ya, gitu. Jadi apakah kita perlu
ini sudah cukup 4 atau perlu 5 nih misalnya? Ataukah eh, kita betul nggak kita memberikan ini skornya ini masuk dalam golongan merah atau tidak gitu. Jadi keberhasilan dari tools QBD ini sangat tergantung dari pemahaman kita secara menyeluruh terhadap suatu produk, pemahaman kita secara produk, dan kemampuan kita untuk melakukan pengkajian. Karena eh, kajian risiko di awal inilah yang akan sangat menentukan kita itu mau mengendalikan apanya gitu. Bisa jadi loh, karena kita melakukan kajian risiko yang kurang lengkap di sini, misalnya ya, kita produknya sirup gitu. Produknya sirup. Kita berpikir bahwa yang quality atribut yang di tahap sirup misalnya itu tuh hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, impuritiesnya yang disebutkan di sini pun ternyata impuritiesnya ini mengikuti yang mengikuti hanya kopendial. Tetapi eh, bisa jadi kita belum mengidentifikasi impurities lain yang sebenarnya sangat berbahaya, tetapi saat ini belum diatur oleh USP atau belum diatur oleh peraturan. Misalnya, pada saat kemarin kita ada sangat ramai tentang kasus sirup-sirup yang tercemaran EGDEG misalnya. Itu kan salah satu contoh bahwa ada salah satu sisi dari safety suatu produk itu ada yang terlewat untuk dinilai di awal. Sehingga untuk produk-produk yang mengandung cemaran EG dan DEG berarti pada material atributnya perlu kita kendalikan kandungan kandungan impurities EG/DEG ini di sini. Nah, perlu dikendalikan sehingga nantinya akan dimasukkan ke dalam spesifikasi material. Jadi, kendalanya lebih ke kita sudah sangat memahami atau belum tentang apa namanya produk dan apakah kita sudah bisa melakukan kajian risiko dengan baik. Nah, tantangannya di situ. Kemudian kalau pertanyaannya ada nggak tools yang lain gitu? Nah, hingga saat ini sih pendekatan yang paling baik sih masih menggunakan pendekatan QBD ini. Karena yang kita kenal sebelumnya kan masih menggunakan pendekatan yang tadi ada trial dan error, kemudian eh, pendekatan hanya one factor, dan ini hanya berhenti di tahap itu saja. Sedangkan kalau QBD itu nanti selain dilakukan di tahap apa namanya, di tahap development nanti akan masih dibawa sampai ke tahap validasi proses dan dibawa sampai ke tahap eh, komersial. Nah ini apa yang kita rancang di sini tahap satu itu akan dipakai di sini dan ini nanti akan dinilai kembali apakah masih diperlukan gitu. Perlu penyesuaian atau tidak. Nah nanti ini masih akan dilanjutkan lagi sampai ke tahapan komersial. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan ya. Baik, terima kasih Pak Agung untuk jawabannya. Jadi intinya memang untuk GBD ini merupakan metode yang saat ini memang paling cocok gitu ya, karena dalam hal penerapannya itu juga membutuhkan optimalisasi atau dari segi tadi pemahaman terhadap mutu keseluruhan dari produk, kemudian juga ada kajian risiko yang harus optimal. Nah, ini memang sesuatu hal yang perlu dioptimalkan dahulu gitu. Dengan pendekatan ini yang saat ini merupakan pendekatan yang memang paling cocok yang digunakan dalam pengembangan suatu produk. Baik, mungkin karena waktunya juga sudah lebih dari jam 11, kita akhiri untuk sesi diskusi kali ini. Jika nanti teman-teman mahasiswa akan ada pertanyaan lebih lanjut terkait materi ataupun juga terkait dari pekerjaan dari Pak Agung sendiri, kaitannya di bidang R&D khususnya di BLBS, nanti bisa diinfokan melalui saya gitu ya, nanti akan saya sampaikan pada Pak Agung.
Baik, sebelum kita akhiri, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada kuliah pakar hari ini, Bapak Apoteker Laurentis Agung Prasetya, Sarjana Farmasi, yang sudah sangat banyak sekali memberikan pemahaman kepada kami gitu ya, dari mahasiswa Prodi S1 Farmasi, yang kaitannya dengan bidang riset and development tadi, banyak sekali hal yang memang kami ketahui kaitannya dalam bidang R&D, dalam bidang pengembangan produk itu seperti apa, ide-ide yang dikeluarkan dalam pengembangan produk mulai dari market research, kemudian ada bisnis strategi, ataupun juga dari screening paten gitu ya tadi yang disampaikan, bahwasanya ini juga menjadi gambaran ketika nanti teman-teman pengen bekerja di bidang R&D itu jangkauannya seperti apa. Baik, sebelum kita akhiri, ada post test ya, Pak Agung ya? Ya, sudah saya siapkan linknya. Oke, Pertanyaannya sama, semoga bisa dijawab dengan benar semua dan semoga apa yang saya sharekan di hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik dan rekan-rekan semuanya. baik, terima kasih. Silakan bisa di capture gitu ya untuk post testnya, dan juga linknya tadi juga sama untuk pertanyaannya. Jadi untuk melihat tingkat pemahaman teman-teman ya setelah tadi diberikan materi mengenai GPD itu seperti apa tingkat pemahamannya. Baik, silakan itu juga berproses untuk dikerjakan post testnya, dan kita tutup untuk sesi kuliah pakar hari ini, dan nantinya teman-teman juga akan ada kuliah pakar lanjutan di minggu depan. Ini temanya juga masih terkait farmasi industri, terutama di bidang quality control atau QC. Baik, sebelum kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Cukup, terima kasih. Kita akhiri, ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Pak Agung. Selamat melanjutkan Sama-sama. aktivitas. Dan terima kasih juga teman-teman semua. Kan juga post testnya bisa segera dikerjakan dan disubmit ya. Dan tadi yang sudah memenangkan dalam game Kahoot, tadi silahkan juga bisa menghubungi saya untuk 3 orang tadi leaderboardnya. Baik, kita akhiri. Terima kasih Pak Agung sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas untuk teman-teman semua juga. Terima kasih. Terima kasih Pak.